Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sebelum memulai sebuah usaha, kalian perlu melakukan sebuah analisis peluang usaha. Adapun tujuan dari analisis peluang usaha ini adalah untuk mendukung kesuksesan sebuah bisnis di masa yang akan datang. Karena di awal usaha, tidak sedikit calon wirausaha mengalami suatu keraguan ketika harus menentukan produk atau jasa yang hendak diproduksi atau dijual. Adapun analisis peluang usaha ini sangat terkait erat dengan strategi perusahaan dan ide bisnis yang baru. Tujuan dilakukannya analisis peluang usaha. Melalui analisis peluang usaha, akan banyak hal penting yang bisa kalian ketahui, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha kalian. Kedua, mengetahui produk atau jasa jika dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang keempat, mengetahui rugi laba ketika berbisnis. Yang kelima, menetapkan teknik pemasaran yang tepat. Yang keenam, mengetahui berapa lama usaha dapat berjalan. Yang ketujuh, mengetahui jika usahanya memang layak dijalankan. Dan terakhir, kedelapan, mengetahui persaingan yang terjadi di pasar. Analisa ini juga disebut dengan analisa partial budgeting, yang dipakai untuk mengukur sejumlah perubahan dalam dunia usaha. Biasanya, variabel yang diteliti hanya yang kemungkinan berubahnya tinggi, seperti biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan. Ini penting untuk mengukur potensi peningkatan keuntungan dan kerugian. Dalam analisa partial budgeting ini, calon pemilik usaha harus melakukan proyeksi anggaran dulu supaya ke depannya berbagai macam kerugian dan hambatan bisa ditekan. Dalam pengertian peluang usaha, analisa komprehensif sangat perlu. Analisa ini dilakukan secara menyeluruh. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Analisa kelayakan produk. Produk harus dipastikan memenuhi standar pasar. Misalnya, kalau kita ingin menjual roti kemasan, ketahanan roti, rasa setelah diawetkan, dan juga kemasannya sangat penting. Di lain pihak, analisa kelayakan produk ini penting bila Anda ingin menentukan daya tarik calon pelanggan. Ini juga digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi sumber daya demi keperluan produksi. Yang penting kalian lakukan adalah cari data konsumen secara langsung. Apa yang mereka inginkan dan apa sebenarnya yang belum terpenuhi. Dari sisi produksi juga harus dilihat seberapa sulit dan seberapa banyak bahan yang dibutuhkan.
Mengidentifikasi kebutuhan konsumen secara langsung ini disebut juga dengan usability testing dan konsep testing yang membahas tentang ide, pangsa pasar, deskripsi barang, benefit produk untuk konsumen, karakter yang membedakan produk dengan yang lainnya, serta distribusi pemesanannya. Cara mudah untuk melakukan tes ini adalah dengan membuat sejumlah kecil produk dan meminta kepada temanmu, kerabat terdekat untuk mencobanya, kemudian melakukan evaluasi. Nah, untuk melakukan uji coba ini, jangan mereka tahu bahwa itu adalah produk yang akan kalian buat, supaya komentar yang dilakukan adalah dengan sejujurnya. Yang kedua, kelayakan industri. Pahami nilai seluruh tampilan produk. Kemungkinan lain bisa terjadi seperti kompetensi yang siap menyalip produk kalian, baik ini berasal dari pendatang baru atau yang sudah lama. Selain itu, daya tawar pembeli dan juga daya tawar pemasok menjadi hal yang lebih penting. Karakteristik industri yang menarik apabila memiliki faktor-faktor. 1. Bisa tumbuh dan besar. 2. Dibutuhkan oleh konsumen. 3. Industri masih muda. 4. Margin yang besar. Dan yang kelima, pesaing masih sedikit. Tapi tidak sedikit sebuah produk berhasil mengalahkan kompetitor karena mereka membuat inovasi yang cemerlang. Yang ketiga, kelayakan organisasi. Dalam hal ini, kalian harus memikirkan hal-hal seperti keahlian manajemen, kompetensi organisasi yang kalian miliki, mulai dari karyawan hingga manajer, dan juga apakah kalian punya sumber daya manusia yang cukup. Yang keempat, keuangan. Untuk menentukan peluang usaha yang pas, analisa keuangan tentu saja perlu untuk menentukan seberapa banyak uang kas yang dibutuhkan. Apakah dengan bisnis ini ada kemungkinan keuntungan bertambah dan lain-lainnya. Yang ketiga, analisa SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Yang dimaksud dengan kekuatan adalah keunggulan yang dimiliki oleh bisnis yang akan kalian jalankan. Kekuatan utama bisnis ini bisa mempengaruhi secara positif, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Kekuatan bisnis bisa diketahui dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa sajakah keunggulan dari perusahaan ini? Yang kedua, apa kelebihan yang dimiliki perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain? Yang ketiga, apa saja keunikan dari usaha kalian? Yang keempat, apa hal utama yang membuat perusahaan sukses dalam penjualan selama ini? Yang kelima, apa saja keunggulan perusahaan di mata konsumen? Yang kedua,
weakness atau kelemahan. Weakness merupakan kelemahan perusahaan yang dapat berpengaruh secara negatif pada perusahaan di saat ini atau pada masa yang akan datang. Kalian bisa menganalisisnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, apa yang bisa diperbaiki oleh perusahaan? Apa yang sebaiknya yang harus dihindari oleh perusahaan? Pertanyaan yang ketiga, faktor apa saja yang membuat penjualan perusahaan menurun? Yang keempat, apa kelemahan perusahaan dari kacamata konsumen? Yang kelima, apa saja sepak terjang kompetitor sehingga pesaing lebih baik dari perusahaan yang kalian miliki? Yang ketiga, opportunity atau peluang. Opportunities merupakan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa mendatang. Adapun pertanyaan yang bisa diajukan untuk melihat kesempatan yang Anda miliki adalah: 1. Kesempatan apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini? Yang kedua, hal apa yang sedang tren dan sejalan dengan perusahaan kalian? Yang keempat, threats atau ancaman. Threats adalah merupakan ancaman yang mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan untuk dapat berkembang. Adapun pertanyaan yang sesuai dengan ini adalah: 1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan saat ini? Yang kedua, hal apa yang sedang atau telah dijalankan oleh kompetitor perusahaan? Yang ketiga, kemajuan teknologi apa yang menjadi ancaman untuk perusahaan? Yang keempat, apa saja peraturan pemerintah yang baru yang sekiranya akan mengancam kemajuan perusahaan kalian? 7. Cara analisis peluang usaha bagi pemula. Ada 7 cara untuk melakukan analisis peluang usaha bagi pengusaha pemula. Pertama adalah identifikasi peluang dan persaingan. Yang kedua, mengenal pasar lebih jauh. Yang ketiga, modal untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, kemampuan untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kelima adalah sumber dana. Yang keenam, menyelaraskan persepsi di antara pemilik saham. Yang ketujuh adalah merancang bisnis plan.